Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami tentang visi dan misi tujuan perusahaan. Pengertian visi. Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang ke arah mana sebuah perusahaan akan dibawa atau gambaran cita-cita apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Adapun tujuan penetapan visi perusahaan yaitu 1. Mencerminkan sesuatu yang akan dicapai perusahaan. 2. Memiliki orientasi pada masa depan perusahaan. 3. Menimbulkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan perusahaan. 4. Menentukan arah dan fokus strategi perusahaan yang jelas. 5. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi perusahaan. Visi juga mempunyai beberapa manfaat, diantaranya 1. Menumbuhkan komitmen dan semangat kerja karyawan. 2. Menumbuhkan rasa kebermaknaan. 3. Menumbuhkan standar kerja yang prima. 4. Menjembatani keadaan perusahaan masa sekarang dan masa depan. Pengertian misi. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi. Adapun manfaat misi antara lain 1. Memastikan tujuan dasar organisasi. 2. Memberikan basis atau standar untuk mengalokasikan sumber daya di organisasi. 3. Menciptakan kondisi atau iklim organisasi yang umum. 4. Menjadi titik utama bagi individu dalam mengidentifikasi tujuan dan arah organisasi. 5. Memfasilitasi penerjemahan tujuan menjadi struktur kerja yang melibatkan penugasan hingga elemen tanggung jawab dalam organisasi. 6. Memberikan tujuan dasar organisasi dan kemungkinan untuk menerjemahkan tujuan dasar ini menjadi tujuan dalam bentuk sedemikian rupa hingga parameter waktu, biaya, dan kinerja dapat dievaluasi dan dikontrol. Ada beberapa karakteristik misi perusahaan, diantaranya 1. Deklarasi sikap. Misi yang baik memungkinkan untuk perumusan dan pemikiran alternatif tujuan dan strategi yang layak tanpa mengurangi kreativitas manajemen. Misi juga harus cukup luas untuk menyatukan perbedaan secara efektif dan memiliki daya tarik bagi stakeholder organisasi, individu, atau kelompok yang mempunyai kepentingan dalam organisasi. 2. Berorientasi pada pelanggan. Misi sebuah perusahaan tidak hanya mengembangkan suatu produk dan mencari pasarnya, tetapi lebih jauh dari itu. Misi perusahaan harus berusaha untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan dan kemudian menyediakan alat pemuas kebutuhan dan keinginannya. Misi yang baik selalu berusaha untuk mengidentifikasi kegunaan produk perusahaan untuk pelanggannya. 3. Deklarasi kebijakan sosial. Kebijakan sosial mempengaruhi pengembangan misi suatu perusahaan. Kebijakan sosial secara langsung mempengaruhi pelanggan, produk, pasar, teknologi, profitabilitas, dan citra perusahaan. Kebijakan sosial mau tidak mau harus ikut diintegrasikan dengan strategi pengembangan perusahaan yang dapat dilihat dari misi perusahaan. Dalam penetapan visi, perusahaan harus memenuhi persyaratan dan kriteria. Adapun persyaratan dan kriteria visi perusahaan secara umum antara lain 1. Dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan. 2. Dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan. 3. Berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Memiliki nilai yang diinginkan oleh anggota organisasi perusahaan. 5. Terfokus pada permasalahan instansi perusahaan agar dapat beroperasi. Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana menyusun, mengembangkan serta mengevaluasi misi bisnis suatu perusahaan, perlu terlebih dahulu untuk mengetahui apa saja komponen misi, antara lain 1. Konsumen atau pelanggan. Siapa pelanggan perusahaan? 2. Produk atau jasa. Apa produk atau jasa utama perusahaan? 3. Pasar. Secara geografis, di mana perusahaan akan berkompetisi. 4. Teknologi. Apakah perusahaan menerapkan teknologi terbaru? 5.
Perhatian akan keberlangsungan, pertumbuhan, dan profitabilitas. Apakah perusahaan berkomitmen untuk pertumbuhan dan kondisi keuangan yang baik? 6. Filosofi. Apa dasar kepercayaan, nilai, aspirasi, dan prioritas etika perusahaan? 7. Konsep diri. Apa kemampuan khusus atau keunggulan kompetitif perusahaan? 8. Perhatian akan citra publik. Apakah perusahaan responsif terhadap pemikiran sosial, masyarakat, dan lingkungan? 9. Perhatian pada karyawan. Apakah karyawan aset yang berharga untuk perusahaan? Melaksanakan pengembangan visi dan misi perusahaan tentunya membutuhkan sebuah pendekatan sebagai berikut. 1. Pertama-tama, memilih beberapa artikel atau dokumen mengenai pernyataan ini, meminta semua manajer untuk membaca sebagai informasi latar. 2. Meminta para manajer untuk membuat sendiri pernyataan visi dan misi bagi organisasi. 3. Meminta seorang fasilitator atau dewan manajer puncak menyatukan pernyataan-pernyataan ini ke dalam sebuah dokumen dan membagikan draft pernyataan kepada semua manajer. 4. Permintaan akan perubahan, penambahan, dan penghapusan diperlukan setelahnya saat diadakan sebuah pertemuan untuk merevisi dokumen tersebut. 5. Begitu semua manajer telah memberikan masukan mereka serta mendukung dokumen final, organisasi dapat dengan mudah memperoleh dukungan manajer untuk aktivitas perumusan, penerapan, dan pengevaluasian strategi. 6. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendukung upaya ini. Salah satu cara yang paling sering dan lazim digunakan adalah dengan membentuk forum-forum diskusi. Baiklah, sekian hasil presentasi kami dari kelompok 3. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.